warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 Prinsip-Prinsip Kimia Anorganik yang beranggotakan Nabila Retno, Siti Humairah, Dinda Dwisari, Muhammad Arusa Putra, dan Rahma Putri Bulfiah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur atom, fenomena spektrum atom hidrogen. Yang pertama yaitu cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1864, Maxwell menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik yaitu gelombang listrik dan magnet yang keduanya bergerak bersama menuju ke satu arah, tetapi dalam bidang gelombang yang saling tegak lurus. Satu gelombang memiliki frekuensi sekitar 400-700 nanometer. Sedangkan sinar yang frekuensinya lebih besar atau lebih kecil tidak dapat dilihat dengan kasat mata, namun dapat diketahui dengan alat yang bernama spektrometer, seperti pada gambar di samping. Spektrum sinar yang dihasilkan jika cahaya melalui sebuah prisma yang memiliki panjang gelombang yang bervariasi, mulai dari beberapa nanometer sampai beberapa meter. Gelombang elektromagnetik yang diuraikan menurut panjang gelombangnya disebut dengan spektrum. Yang selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik. Gambar elektromagnetik dapat dilihat seperti gambar di samping. Dalam gelombang elektromagnetik terdapat komponen-komponen, yaitu gelombang elektrik E dan gelombang magnetik B, yang keduanya saling tegak lurus dan masing-masing saling tegak lurus terhadap radiasi. Kedua gelombang tersebut memiliki kecepatan yang konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Namun, yang membedakan yaitu panjang gelombang dan frekuensi. Yang selanjutnya yaitu radiasi elektromagnetik. Semua jenis radiasi disebut juga radiasi elektromagnetik atau electromagnetic radiation yang melalui ruang hampa atau ruang kosong dengan laju sekitar 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Laju berubah tergantung pada mediumnya, namun perubahannya tidak berpengaruh terhadap perhitungan. Muatan listrik dan kutub magnetik menimbulkan gaya dalam jarak tertentu. Melalui medan listrik dan magnetik, yang keduanya saling melengkapi. Energi dikaitkan dengan medan listrik dan medan magnetik, sehingga gelombang diartikan sebagai cara untuk memudahkan energi dalam suatu jarak. Jadi, transfer atau pengalihan energi tersebut disebut dengan radiasi elektromagnetik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan spektrum cahaya. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Dari kiri ke kanan terdapat sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio, di mana masing-masing memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Panjang gelombang terpanjang terdapat pada gelombang radio, yaitu sebesar 10 pangkat 13 nanometer. Sedangkan panjang gelombang terpendek terdapat pada sinar gamma, yaitu sebesar 10 pangkat min 3 nanometer. Semakin tinggi frekuensi, maka energi radiasinya juga semakin tinggi pula. Berdasarkan gambar, frekuensi tertinggi terdapat pada sinar gamma, yaitu sebesar 10 pangkat 20 Hz. Oleh karena itu, energi radiasinya juga semakin tinggi pula. Oleh karena itu, energinya yang paling tinggi adalah sinar gamma. Begitupun sebaliknya, frekuensi terendah terletak pada gelombang radio, yaitu sebesar 10 pangkat 4 Hz. Oleh karena itu, energi radiasinya juga semakin rendah. Selanjutnya adalah sinar tampak. Sinar tampak merupakan sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia.
Planck menyatakan bahwa atom dan molekul dapat menyerap atau memancarkan berapapun energi, di mana E sama dengan H kali V. H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat 34 dan V adalah frekuensi. Berdasarkan gambar, sinar tampak terletak di antara ultraviolet dan inframerah, di mana sinar tampak memiliki 7 macam warna, dimulai dari ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Masing-masing memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Dimulai dari warna ungu sampai merah, maka frekuensinya semakin rendah dan panjang gelombangnya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, dari merah sampai dengan ungu, frekuensinya semakin tinggi dan panjang gelombangnya semakin rendah. Selanjutnya adalah perbedaan antara spektrum kontinu dengan spektrum diskontinu. Sejak abad ke-17, ketika Newton menunjukkan bahwa cahaya matahari terdiri dari beberapa komponen warna yang dapat digabungkan kembali menjadi cahaya putih. Sifat umum spektrum pancar dari sinar matahari dan padatan yang dipanaskan adalah bersifat kontinu. Oleh karena itu, spektrum kontinu merupakan radiasi yang dihasilkan dari cahaya putih yang terdiri dari berbagai warna yang saling berkesinambungan. Dilihat dari gambar, spektrum kontinu terdiri dari beberapa warna yang berkesinambungan, yaitu mulai dari ungu, biru, dan seterusnya. Berbeda dengan spektrum diskontinu tidak menunjukkan adanya spektrum panjang gelombang yang kontinu, melainkan panjang gelombang menunjukkan warna-warna yang khas. Oleh karena itu, spektrum diskontinu merupakan radiasi yang dihasilkan oleh atom yang terdiri dari beberapa warna yang dengan garis yang terputus-putus. Bisa dilihat seperti gambar. Selanjutnya adalah perbedaan antara spektrum absorpsi dengan spektrum emisi. Berdasarkan gambar tersebut, spektrum absorpsi terlihat seperti garis hitam di balik sinar tampak, di mana sinar tampak terdapat beberapa macam warna yang ditutupi oleh garis hitam tersebut. Namun, spektrum absorpsi hanya ada beberapa garis hitam saja dibandingkan dengan spektrum emisi. Spektrum emisi terdapat beberapa garis hitam yang sangat banyak, sehingga spektrum emisi sangat sulit untuk diidentifikasi dibandingkan dengan spektrum absorpsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3 tentang spektrum atom hidrogen. Itu yang pertama itu ada gambarnya di samping, kita bisa lihat ada spektrum hidrogen absorpsi, yang kedua ada spektrum hidrogen emisi. Kita lanjutkan ke B, fenomena spektrum atom hidrogen itu bagaimana menurut Balmer. Kemudian kita bisa lihat di samping itu gambar menurut Balmer. Kemudian persamaan Balmer dapat digunakan untuk mencari panjang gelombang. Penyerapan atau garis emisi awalnya direpresentasikan sebagai berikut. Ada rumusnya di samping, kita lihat di tabel. Kemudian di mana lambda sebagai panjang gelombang, kemudian angka B itu dijadikan sebagai konstanta, angkanya itu 364,50682 nanometer. Kemudian M melambangkan angka 2. Kemudian bagaimana Karitz mengeneralisasikan deret spektrum atom hidrogen menurut Lyman, Balmer, Found, Beckett, Paschen. Kemudian pada tahun 1888 Pierre and Jonas itu mengeneralisasi persamaan Balmer untuk semua transisi hidrogen. Kemudian didapatkan konstanta integral yang diperlukan dengan rumus di samping. Kemudian itu untuk menepati N2, 3, 4, dan 5. Kemudian di mana lambda adalah panjang gelombang. Kemudian cahaya yang diserap atau yang dipancarkan, dan RH adalah sebagai konstanta Rydberg untuk hidrogen. Kemudian konstanta Rydberg dipandang sebagai 4 per konstanta yang angka dengan angka 364,50682 nanometer itu untuk inti berat yang tak terhingga. Bisa kita lihat di samping, itu ada angkanya. Kemudian deret baru ini kemudian diberi nama sesuai penemuan oleh Ritz pada tahun 1908. Bilangan gelombangnya dinyatakan dengan selisih dua suku, yaitu kita bisa lihat di samping. Deret tersebut yaitu Lyman pada tahun
1906. Pada daerah ultraviolet berisi spektrum transisi elektron dari lintasan lebih luar, itu N2 menepati 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian dari lintasan lebih luar menuju N2 itu menepati 1 pasien pada tahun 1908 pada daerah inframerah dekat berisi spektrum transisi elektron dari lintasan lebih luar itu N2 menepati 4, 5, dan 6. Kemudian menuju N1 itu 3 pasien bracket pada tahun 1922 pada daerah inframerah berisi spektrum transisi elektron dari lintasan lebih luar itu N2 menepati 5, 6, dan 7. Kemudian menuju N1 itu 4 dan direct found pada 1923 pada daerah inframerah jauh berisi spektrum transisi elektron dari lintasan lebih luar N2 menepati 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Menuju N1 itu 5. Pada dasarnya setiap deret menunjukkan pola persebaran garis-garis pendek panjang gelombang atau naiknya energi. Kita bisa lihat di samping itu ada tabel dari keempat deret tadi, ada Lyman, ada Balmer, Bucket, sama Form. Kemudian ada Fasen juga. Kemudian di bawahnya ada grafik, kita bisa lihat di samping. Saya akan melanjutkan tentang kelemahan teori atom Rutherford. Struktur atom menurut Rutherford ada 2. Yang pertama, atom terdiri dari suatu inti yang sangat kecil dan bermuatan positif. Seluruh massa atom terpusat pada inti. Sebagian besar atom merupakan ruang hampa. Yang kedua, elektron-elektron beredar mengelilingi inti pada jarak relatif sangat jauh. Jumlah elektron yang beredar sama dengan muatan inti. Tanggapan ilmuwan penganut teori fisika klasik terhadap model atom Rutherford. Walaupun hasil percobaan Rutherford terkait hamburan sinar A benar-benar menakjubkan, akan tetapi teori atomnya tidak dapat menunjukkan fenomena spektrum atom hidrogen. Bahkan model atomnya ditentang oleh ilmuwan penganut teori fisika klasik. Disebabkan spektrum atom hidrogen khas untuk setiap atom. Berdasarkan fenomena tersebut muncul dugaan adanya hubungan mendasar antara spektrum atom dengan distribusi elektron di sekitar inti atom. Beranjak dari hal tersebut, untuk memperoleh pandangan baru mengenal struktur atom Bohr, pada tahun 1913, menghubungkan antara gambaran model atom Rutherford dengan teori mekanika kuantum yang ditemukan oleh Planck. Postulat Bohr dalam rangka menjawab kelemahan teori atom Rutherford. Ada 5 asumsi. Asumsi yang pertama, inti atom dianggap diam dan elektron bergerak melingkar mengelilingi inti atom. Dengan demikian, jika elektron bermuatan E bergerak mengelilingi inti atom, maka akan mengalami gaya tarik elektrostatik dengan inti atom besar. Asumsi kedua, elektron yang beredar mengelilingi inti melalui lintasan orbit yang berbentuk lingkaran berjari-jari R dan bersifat stasioner. 3. Tidak sembarang lintasan berbentuk lingkaran boleh dilalui elektron, hanya lintasan yang menghasilkan momentum sudut MVR yang bersifat kuanta merupakan kelipatan bilangan bulat. Asumsi keempat, karena momentum sudut suatu lintasan dibatasi, maka energi elektron dalam suatu lintasan adalah tertentu dalam keadaan dasar. Selama elektron menempati suatu lintasan stasioner tertentu, elektron tidak menyerah ataupun melepaskan energi. Asumsi kelima, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Berpindah elektron dapat terjadi apabila elektron menyerap atau melepaskan energi sebesar atau selisih energi kedua lintasan tersebut. Apabila energi yang diserap atau dilepas dalam bentuk cahaya, maka frekuensi cahaya itu berdasarkan persamaan Planck. Ya, saya akan menjelaskan tentang model atom Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang bisa dilihat pada gambar, tertera dengan nukleus, ditandai dengan nukleus,
dan elektron yang bermuatan negatif yang berbentuk lintasan stasioner, di mana lintasan yang paling dekat dengan inti memiliki energi yang paling rendah dan lintasan yang paling jauh dari inti memiliki energi yang paling tinggi. Menurut Bohr, tidak sembarang lintasan boleh dilalui elektron. Hanya lintasan yang memiliki momentum sudut dan bilangan bulat H/2pi yang boleh dilalui elektron, sehingga didapatkan persamaan M kali V kali R sama dengan N kali H/2pi, di mana M adalah massa elektron yang besarnya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. H adalah tetapan Planck yang besarnya 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan N adalah bilangan kuantum yang besarnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari persamaan ini, kita bisa mencari kecepatan, jari-jari, dan juga energi. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan dapat diturunkan dari persamaan M kali V kali R sama dengan N kali H/2pi. Di mana? Jadi, kecepatan atau V adalah M kali H per 2pi kali M kali R. Yang kedua adalah jari-jari. Karena tidak semua lintasan stasioner diperbolehkan untuk dilalui elektron, maka jari-jari lintasan yang diperbolehkan adalah R sama dengan N kuadrat dikali 4pi kali epsilon 0 kali H kuadrat per 4pi kuadrat M kali E kuadrat. Karena A0 sama dengan 4pi kali epsilon 0 kali H kuadrat per 4pi kuadrat dikali M kali E kuadrat, maka jari-jari atom Bohr dapat dihitung dengan rumus R sama dengan A0 dikali N kuadrat untuk atom hidrogen, atau R sama dengan A0 dikali N kuadrat per Z untuk atom mirip hidrogen. Selanjutnya adalah perhitungan energi. Energi dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan min 2pi kuadrat M dikali E pangkat 4 per 4pi kuadrat epsilon 0 H kuadrat N kuadrat. Karena nilai A adalah 2pi kuadrat kali M dikali E pangkat 4 per 4pi kuadrat dikali epsilon 0 dikali H kuadrat, maka energi dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan min A per N kuadrat untuk atom hidrogen, atau E sama dengan min A dikali Z kuadrat per N kuadrat untuk atom mirip hidrogen. Elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lainnya, dan kita dapat menghitung perpindahan energi pada elektron yang berpindah pada orbit satu ke orbit yang lainnya tersebut. Jika kita lihat pada gambar, apabila elektron yang berpindah dari E1 ke E2, maka E2 memiliki energi yang lebih besar daripada E1, sehingga untuk mencari perpindahan energinya, kita bisa menggunakan rumus delta E sama dengan E2 dikurang E1, di mana energi yang rumus untuk mencari energi yang telah kita dapatkan sebelumnya adalah 2pi kuadrat min 2pi kuadrat dikali M dikali E pangkat 4 per 4pi kuadrat kali epsilon 0 kali H kuadrat kali N kuadrat. Jika kita masukkan ke dalam rumus, maka sesuai dengan perhitungan di samping akan didapatkan hasil E sama dengan A dikali 1 per N1 kuadrat min 1 per N2 kuadrat, dan hasil ini mirip dengan persamaan Balmer. Apabila energi yang diserap atau dilepaskan dalam bentuk cahaya, maka kita dapat menghitung frekuensi cahayanya dengan menggunakan persamaan Planck, yaitu E sama dengan H kali V, di mana H adalah konstanta Planck dan V adalah frekuensi. V sama dengan C per lambda. C adalah kecepatan cahaya dan lambda adalah panjang gelombang. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus didapatkan 1 per lambda sama dengan A per H kali C dikali 1 per N1 kuadrat min 1 per N2 kuadrat. Apabila diketahui dalam satuan internasional A sama dengan 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule,
H sama dengan 6,625 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kita masukkan dalam rumus A per H kali C. Sesuai dengan perhitungan di samping, didapatkan hasil 0,109685 kali 10 pangkat 8 meter pangkat min 1. Apabila kita cermati, ternyata hasil ini mirip dengan konstanta Rydberg pada persamaan Ritz, yaitu 1 per lambda sama dengan R kali 1 pangkat 1 per N1 kuadrat min 1 per N2 kuadrat, di mana R adalah konstanta Rydberg yang besarnya 19678 cm pangkat min 1 atau 0,10978 kali 10 pangkat 8 meter pangkat min 1. Pada gambar di samping, pada Balmer series atau sinar tampak dapat dilihat bahwa pada garis pertama dengan N sama dengan 3 memiliki panjang gelombang 656 nanometer. Pada garis kedua dengan N sama dengan 4 memiliki panjang gelombang 486 nanometer. Pada garis ketiga dengan N sama dengan 5 memiliki panjang gelombang 434 nanometer. Pada N sama dengan 4, pada garis keempat dengan N sama dengan 6 memiliki panjang gelombang 410 nanometer. Apabila kita buktikan dengan persamaan Bohr, yaitu 1 per lambda sama dengan A per H kali C dikali 1 per N1 kuadrat min 1 per N2 kuadrat, maka dapatkan hasil untuk garis pertama dengan N1 sama dengan 2 karena ini merupakan spektrum atom hidrogen milik Balmer, dan N2 nya sama dengan 3. Dan hasil dari A per H kali C yang kita dapatkan sebelumnya yaitu 0,10985 kali 10 pangkat 8 meter pangkat meter pangkat min 1, dan dihitung sesuai dengan perhitungan di samping, maka didapatkan hasil 656,4 nanometer. Hal ini terbukti karena pada spektrum atom hidrogen Balmer pada garis pertama itu memiliki panjang gelombang 656 nanometer. Pada garis kedua dengan N1 nya sama dengan 2, N2 nya sama dengan 4, dan A per H kali C nya sama dengan 0,10985 meter pangkat min 1, dan dihitung sesuai dengan perhitungan di samping, maka dapatkan hasil 486,12 nanometer. Untuk garis ketiga dengan N1 nya sama dengan 2, N2 nya sama dengan 5, dan apabila dimasukkan dan dihitung sesuai dengan perhitungan sebelumnya, didapatkan hasil 434,1 nanometer. Pada garis keempat dengan N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 6, dan hasil dari A per H kali C sama dengan 0,10985 kali 10 pangkat 8 meter pangkat min 1, dan dihitung sesuai dengan perhitungan di samping, didapatkan hasil 410,2 nanometer. Dengan demikian, Bohr mampu mendemonstrasikan hasil perhitungan yang cukup akurat terhadap fenomena garis-garis pada spektrum atom hidrogen. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.